Lembayung duka masih menyelimuti panggung komedi Indonesia pasca salah satu awaknya Babe Cabita pergi untuk selamanya. Ya, komika Babe Cabita telah meninggal dunia kemarin di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Jenazahnya pun langsung dimakamkan kemarin di kawasan Cirende Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dihadiri keluarga, sahabat, dan rekan-rekan selebriti. Tahun lalu, ia pun sempat divonis menderita penyakit langka anemia aplastik. Penyakit aneh tersebut terkuak saat Babe masuk rumah sakit karena mengira menderita demam berdarah. Namun, selama di rumah sakit, kondisinya pun justru makin menurun hingga ia pun harus ditangani secara komprehensif. Bahkan, ia pun sempat dianjurkan untuk berobat ke luar negeri jika ingin sembuh total dengan melakukan operasi. Tetapi, ia pun mengaku mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum ke Malaysia untuk dioperasi. Karena itu, ia pun mulai bekerja lagi dengan membuka bisnis kuliner. Lantas, seperti giginya perjuangan Babe Cabita untuk sembuh dari penyakit langka yang dideritanya. Seperti apa pula usaha keras Babe Cabita untuk mengumpulkan uang dengan banting setir berbisnis kuliner. Apa pula yang membuat Babe Cabita pun akhirnya pergi untuk selamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka atas kehilangan selamanya pasca meninggalnya komika dengan ciri khas rambut keribonya masih terasa begitu kental pasca prosesi pemakaman jenazah komika yang bernama asli Pria Prayoga Pratama dilakukan kemarin di kawasan Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Selain dihadiri oleh keluarga, prosesi pemakaman jenazah Babe Cabita pun dihadiri oleh para sahabat dan rekan-rekan komika juga para selebriti. Lantas, seperti apa rasa kehilangan keluarga atas meninggalnya Babe Cabita, orang tercinta mereka? Kalau dia tidak punya pesan ini, tapi dalam kesehariannya dia memang sering bercanda, artinya kadang-kadang ngomongnya itu enggak serius sekali, seperti yang di dalam yang dia sampaikan itu kadang-kadang ada juga terselip canda tawa seperti itu biasanya. Dia nggak ada ngomong-ngomong khusus, kecuali lah sama kawannya. Saya juga nggak tahu, kawannya kan banyak yang datang, kawannya dari komika banyak yang datang. Saya nggak tahu apa yang dia sampaikan. Kalau sama kami keluarga nggak ada dia sampaikan, cuma dia bilang apa, satu lagi, saya ini termasuk orang yang bersyukur saya sama Allah karena Allah sudah berikan kisi-kisi. Artinya saya ini kelihatannya penyakit saya ini berat ya. Dengan dikasihnya saya penyakit berat ini ya, saya sudah bisa bersiap untuk menghadapi kematian saya. Ya, kita berharap kematian beliau masih doakan. Kaget karena kita dikabarin tadi di grup stand up Indo, langsung dikabarin di 6.42 karena Bang Babe berpulang di pukul 6.38 ya. Jadi minta doanya aja teman-teman. Saya bersaksi bahwa Bang Babe adalah orang baik yang menebar banyak tawa ke seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Ya, ini adalah momen yang bisa dibilang
tidak kita inginkan, tapi kita nggak bisa untuk lewatin apa yang Tuhan kehendaki. Jadi yang kita lakukan adalah doakan yang terbaik untuk Bang Babe dan juga keluarganya. Bisa dibilang sangat-sangat kehilangan lah kita sebagai anak dari Stand Up Indo. Rasa kehilangan atas meninggalnya komika Babe Cabita juga dirasakan oleh para sahabat dan juga rekan-rekan komika serta para selebriti. Berbagai kenangan yang telah terukir bersama almarhum menyeruakan rasa rindu akan sosoknya yang kini telah pergi untuk selamanya. Maka inilah kenangan akan sosok Babe Cabita di mata para sahabat dan rekan-rekan selebriti. Deket banget Mas, karena ya saya pertama kali keluar negeri bareng sama beliau gitu, dan dia juga ngajarin juga, dan benar kata orang tua Bang Babe ya, setiap ada permasalahan dan sebagainya dia yang kayak dia yang ngarahin gitu. Memang orangnya blessing banget lah gitu. Jadi secara ya tadi Pak Ustadz juga udah bilang gitu, pas waktu di CT scan semuanya aman gitu, nggak ada sama sekali yang pukul apa gimana gitu. Jadi memang sangat-sangat benar-benar blessing banget, apalagi di akhir bulan Ramadan ini kan. Jadi kayak banyak orang menginginkannya, tapi Bang Babe dapat tempat terbaik lah. Soalnya kita kemarin udah ke rumah sakit 2 hari atau 3 hari yang lalu. Di situ kita udah sempat ngobrol, udah ketawa, masih enak sama Babe ngobrol. Dan ya nggak kebayang lah bakal terjadi, karena dia juga nunjukin dia tuh siap, baik-baik aja gitu. Sama Babe waktu pas di rumah sakit, waktu pas aku berkunjung di rumah sakit, dia bilang gini, aku kok takut nggak lucu ya di depan komik gitu. Dia mau berusaha lucu juga walaupun dalam keadaan itu kita datang terus ya dia mau ketawa aja gitu, nggak memikirkan yang kondisinya sekarang gitu. Sedih tadi kan udah kita belum. Ya sedih, pasti sedih. Ya mau gimana lah gitu. Sedih lah, mau dibilang apa. Meninggalnya komika Babe Cabita di bulan suci Ramadan mendapatkan beragam komentar dari keluarga dan para sahabat. Lantas, seperti inilah ucapan duka yang mengalir untuk Babe Cabita yang telah tiada. Mudah-mudahan yoga, nama aslinya ya, yoga diterima di sisinya, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, terima amal bakti, amal ibadah, amal baiknya selama hidupnya, diampuni secara besar. Lakukan selama hidupnya, mudah-mudahan jadi amalan yang mulia. Ya pasti doain, nitip berapa menit aja buat bacain Al-Fatihah buat yang beragama Islam. Terima kasih ya Bang Surya. Perjuangan Babe Cabita untuk sembuh dari cengkraman penyakit langka yang menderanya dan kini berujung duka. Lantas benarkah ia pun terpaksa banting setir dari komika dengan berbisnis kuliner agar bisa mendapatkan uang biaya operasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Tahun lalu, komika Babe Cabita divonis menderita penyakit langka anemia aplastik. Ia pun sempat dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Setelah sempat dinyatakan sembuh total, Babe Cabita pun mulai kembali beraktivitas. Namun, lantaran job stand-up komedi masih sepi efek pandemi COVID-19, Babe Cabita pun memilih banting setir menjadi pengusaha.
Ia pun menjajal bisnis kuliner dengan membuka kuliner telur dadar babe. Sesekali ia pun terjun langsung, entah menggoreng telur dadar, menjadi kasir, hingga menjadi pelayan untuk menjamu tamu-tamu di restorannya. Semua itu pun ia lakukan, tidak lepas dari aksi lucunya khas Babe Cabita. Hari ini aku sudah berada di outlet cabang ketiga Dadar Bredar. Hari ini pengunjung yang datang akan sangat spesial dan sangat berkesan karena yang masakin langsung chef yang kedua. Kenapa nih Bang pakai helm nih? Di sini memang kita pemasaknya SOP-nya harus SNI. SOP-nya SNI dan memang kita safety ridingnya memang harus diperhatikan ya. Kalau misalnya minyaknya nggak banyak kurang ngembang. Konsepnya kan kribo, dadar kribo. Berapa pesanannya? Dadar. Telur dadar paru. Ya. Oke. Sama apa lagi Kak? Sama nasi ceplok paru. Ceplok parunya 2. Ya, sama PPN 10%. 785 juta, Pak. Abang Rian. Orangnya lagi di depan lagi pesen lagi. Oke, kirain Abang makan sendiri langsung 3 nih. Siap. Nah, Banget mantep deh. apa perlu aku ikut makan juga di sini? Boleh bang, boleh bang. Apa yang makan nih? Jangan, itu namanya Abang bayarin aku namanya. Selamat makan Mas, selamat makan. Siap. Babe Cabita pun menyadari ketatnya persaingan di dunia entertainment. Karena itu, ia memilih untuk menekuni bisnis kuliner sebagai usaha sampingan guna mengantisipasi kondisi sulit dalam hidupnya. Apalagi saat itu, ia pun juga berencana untuk menjalani operasi sumsum di Malaysia agar pulih total dari penyakit langka yang diderita olehnya. Babe Cabita pun tampak gembira karena bisnis sampingannya ini pun laris manis. Dengan omset satu outlet saja dalam sehari mencapai 40 juta rupiah. Bisnis kuliner telur dadar Babe Cabita ketika itu pun memang maju pesat. Harga satu porsi dibanderol Rp13.000. Hal itu pun membuat tempat makannya banyak disasar oleh konsumen. Menu yang disuguhkan pun bervariasi, tidak hanya dadar telur, tapi ada pula telur ceplok dan juga telur dadar bakar. Ditambah lagi menu nasi jeruknya yang begitu khas Babe Cabita yang dikenal begitu gurih. Sebenarnya kalau kita buka usaha tuh bukan karena sepi job, tapi lebih kepada memang orang itu harus punya usaha sampingan. Apalagi di dunia entertain kan kita nggak tahu kan pasang surutnya. Memang lebih amannya di kita menjadi seorang pedagang lah. Ya ini alhamdulillah lumayan lah omsetnya, bisa sampai 40 juta sehari. Satu outlet. Meningkatnya bisnis kuliner telur dadar Babe ini pun sangat disyukuri oleh Babe Cabita. Sebab sebelumnya ia pun sempat mengalami kerugian hingga 700 juta saat menjajal bisnis makanan ikan patin pada tahun 2001. Belajar dari pengalaman tersebut, Babe Cabita bukannya menyerah, ia pun malah semakin jeli dalam berbisnis. Pernah rugi tak membuatnya patah semangat, tapi malah tetap ingin berbisnis kuliner hingga terbukti ia pun akhirnya bisa menaklukkannya dan berhasil. Kalau memang kita mau belajar dan belajar, kenapa nggak coba buka lagi bisnis F&B walaupun kemarin gagal. Alhamdulillahnya kan itulah Allah Maha Baik gitu. Maksudnya kita dikasih cobaan tapi dikasih jalan keluar. Maksudnya ini juga Dadar Bredar ini juga bisa menjadi penghasilan yang baru, yang menurutku yang baru, yang besar dan berkah. Sebelumnya aku juga pernah bisnis rugi 700 juta tapi ya gimana namanya bisnis kan. Banting setir berbisnis kuliner di tengah perjuangannya untuk sembuh dari penyakit langka. Lantas, seperti apa keluhan yang diderita Babe Cabita akibat penyakit langkanya itu? Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment.
Perjuangan komika Babe Cabita dalam melawan penyakit langka yang dideritanya sejalan dengan perjuangannya untuk menurunkan berat badan dan juga berbisnis warung makan. Goals berat badan yang ia perjuangkan pada tahun 2023 adalah 65 kg. Babe pun sudah berhasil mencapai angka 80 kg pada tahun lalu. Artinya, ia pun harus berjuang lagi untuk menurunkan berat badannya 15 kg. Bersamaan dengan itu, Babe Cabita pun juga harus mencari uang. Selain tetap melakoni dunia komika, ia pun juga menjalani bisnis kuliner, nasi telur ceplok andalannya. Namun, Babe Cabita pun tidak bisa terlalu forsir dalam bekerja untuk mencari uang. Karena ketika itu, ia pun lebih sering merasa lelah, pusing, dan sebagainya. Waktu sakit tuh aku jadi sering lebih cepet capek pertama. Sering pusing, bangun tidur itu kepala selalu oyong, nggak bisa langsung berdiri. Kalau sekarang semenjak aku udah menjaga makan, olahraga teratur, jadi lebih kegiatannya jadi lebih ringan badan gitu. Walaupun berat badannya masih berlebih, belum sesuai target, tapi naik tangga udah tenang, terus beraktivitas segala macam udah ringan lah gitu. Berat badan aku 80, goalsnya itu 65, jadi aku ada PR 15 kilo buat nurunin berat badan. Enggak lah, kalau nggak pensiun makan apa gue? Sempat diungkap pula oleh Babe Cabita pada tahun lalu bahwa salah satu alternatif agar ia bisa sembuh dari penyakit langka anemia aplastiknya, di mana sumsum tulang belakang berhenti memproduksi sel-sel darah merah, adalah dengan menjalani pengobatan ke luar negeri, yaitu ke Singapura ataupun Malaysia. Ia pun memilih ke Malaysia untuk melakukan transplantasi tulang sumsumnya karena perhitungan biaya yang lebih murah. Namun, saat itu ia juga mengaku harus bekerja mengumpulkan uang lebih dahulu. Meski saat itu kondisinya terlihat mulai membaik, namun ia rutin 2 bulan sekali untuk check up ke rumah sakit dan ambil darah, serta minum obat setiap harinya. Aku memilih Malaysia karena Malaysia lebih murah ketimbang Singapura. Perbandingannya kalau di Singapura mungkin harganya bisa 2 miliar, di Malaysia mungkin 800 jutaan. Penyakit autoimun yang menyerang tulang sumsum. Jadi tulang sumsum aku tuh nanti rencananya kalau di Malaysia tuh kayak diganti gitu, di recovery lagi supaya yang rusak berganti, jadinya bisa memproduksi darah dengan baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.